Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat semuanya, kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Sebelum kita melanjutkan, saya sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini merupakan lanjutan dari video persamaan kuadrat di mana ini adalah fungsi kuadrat. Tentunya ada perbedaan antara fungsi dan persamaan kuadrat. Nah, di bagian yang pertama ini kita akan pelajari tentang yang pertama adalah bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua tentang bentuk grafik fungsi kuadrat. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya menggambar fungsi kuadrat dengan tabel. Nah, berikutnya. Nah, ini pernahkah kalian melihat lintasan yang dibentuk dari bola tenis ini? Nah, bentuk lintasannya adalah melengkung seperti ini. Nah, lintasan seperti ini di dalam matematika itu disebut dengan parabola ya, kurva parabola. Apa hubungannya dengan materi ini? Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Yang pertama kita akan ke bentuk umum dulu. Jadi kalau persamaan kuadrat ya, di video sebelumnya bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kalau persamaan kuadrat atau PK. Nah, kalau fungsi kuadrat hampir sama, cuman bedanya tidak ada sama dengan nolnya. Jadi yang sama dengan nolnya ini kita ganti dengan Y. Loh, kenapa kok ada Y-nya? Nah, berarti nanti akan ada hubungannya dengan grafik, karena grafik itu kan ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti itu. Nah, di bentuk yang lain selain ini juga ada bentuknya, yaitu fx. Jadi ini adalah bentuk lain dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa dikatakan Y-nya kan kita ganti dengan fx. Apa fx itu? Dulu di kelas 8 pernah kita belajar tentang relasi dan fungsi atau notasi fungsi ya. Dulu pernah seperti itu. Atau biasanya ada juga fungsi linier ya, 2x plus 3. Nah, ini kan. Jadi kalau ini adalah fungsi kuadrat. Oke, baik. Berikutnya kita ke contoh. Oh ya, sebelumnya kita kuatkan dulu. Jadi A, B, dan C ini adalah sebuah bilangan real. Bilangan real itu bilangan sembarang ya. Tapi khusus untuk A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, ini A-nya 0, maka X kuadratnya nggak ada kan, 0 juga kan. Tinggal apa? Tinggal BX plus C. Padahal yang namanya fungsi kuadrat itu kan ada kuadratnya. Gitu, jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, mana sajakah yang termasuk fungsi kuadrat? Nomor 1, X kuadrat minus X plus 8, Y sama dengan 4X kuadrat plus 6X, Fx sama dengan X kuadrat 4, Fx sama dengan 4 min X kuadrat. Nomor 5, Fx sama dengan 2 plus 3, 6, X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Nomor 1 ini sudah jelas sekali bahwa ini merupakan fungsi kuadrat, di mana A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 8. Kemudian kalau nomor 2 di sini adalah fungsi kuadrat juga, di mana A-nya 4, B-nya 6, C-nya 0. Loh Pak, C-nya 0 boleh-boleh. Yang tidak boleh itu apa? A-nya ya. A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nomor 3, oh nomor 3 ini iya. Lah B-nya mana, C-nya mana? A-nya 1 ya, A-nya 1, B-nya 0, C-nya 0. Nah, ini enggak apa-apa ya. Jadi yang tidak boleh sama dengan 0 itu yang A-nya saja, selain itu boleh. Nah, nomor 4 ini A-nya min 1, B-nya 0, dan C-nya 4 ya. Nomor 5 bagaimana? Nomor 5 ini bukan fungsi kuadrat tapi fungsi linier ya. Nomor 6 bukan. Kenapa kok bukan? Ya kan ini sama dengan 0 ya. Seharusnya apa? Seharusnya kan Y atau Fx. Jadi seperti itu ya untuk membedakan mana yang termasuk fungsi kuadrat atau bukan. Oke. Selanjutnya kita ke bentuk grafiknya. Nah, di video sebelumnya tadi persepsi kita sudah melihat tayangan lintasan bola tenis ini kalau dilemparkan maka akan membentuk kurva parabola. Nah, bentuk dari fungsi kuadrat atau grafik fungsi kuadrat itu menyerupai parabola. Jadi ada dua macam. Yang pertama ketika terbuka ke bawah seperti ini, terbuka ke bawah.
Yang kedua terbuka ke atas. Kalau yang terbuka ke bawah ini kan yang tadi ya, lintasan tadi bola tenis. Nah, ada ciri-cirinya. Kalau terbuka ke bawah itu A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif. Kalau terbuka ke atas itu A-nya positif atau lebih dari 0. Nah, contohnya misalkan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Nah, di sini A-nya berapa? A-nya kan 1 kan? A-nya 1. A-nya 1 itu kan positif atau lebih dari 0. Maka grafiknya itu terbuka ke atas atau begini, seret. Oke, nomor 2, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Nah, di sini A-nya min 1. Nah, A-nya min 1. A-nya min 1 itu adalah negatif. Negatif berarti terbuka ke bawah. Oke, begini. Oke ya, bisa membedakan ya. Nah, berikutnya kita akan menggambar fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel. Contohnya, gambarkan grafik dari Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat. Yang pertama kita buat tabel ya, kita data X-nya dan Y-nya nanti mengikuti seperti kita waktu di kelas 8 dulu. Kalau X-nya min 2 maka X di sini kita ganti min 2. Min 2 pangkat 2 itu 4. Kalau X-nya min 1 maka menjadi min 1 pangkat 2 itu 1. Koordinatnya berapa? Berarti koordinatnya adalah min 1,1. Kalau 0 ya 0,0 ya. Kalau 1 berarti 1 kuadrat kan 1. Berarti titiknya adalah 1,1. Bagaimana kalau 2? 2 pangkat 2 4, berarti koordinatnya adalah 2,4. Jadi mengikuti ya, 0,0, 1,1, 2,4. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, maka kita tinggal meletakkan ke dalam koordinat kartesius. Ini adalah X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Kemudian kita letakkan titiknya min 2,4 di mana min 2 ini min 2, 4 yang di sini berarti tek. Nah, inilah titiknya. Gitu ya. Oke, ini saya hapus biar tidak campur. Min 1,1 berarti di mana? Di sini ya, min 1,1. 0,0 pas di tengah, 1,1 pas di sini, kemudian 2,4 di sini. Setelah itu kita akan hubungkan pelan-pelan, seret begini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat. Begitu. Nah, sekarang yang kedua, Y sama dengan 2X kuadrat. Sama, kita data tabelnya ya. X-nya kita tentukan min 2 min 1 0 1 2. Kemudian di sini Y sama dengan 2 kuadrat, berarti 2 kali min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 2 8. Berarti koordinatnya adalah min 2,8. Kalau min 1 pangkat 2 itu 1 kali 2 2. Ya, min 1,2 0 0,0. Kemudian 1 2 kali 1 pangkat 2 itu 1 kali 2 ya 2. Kemudian kalau X-nya 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. Berarti kita peroleh 2,8. Kita tentukan titik-titiknya sekarang. Yang pertama di sini ya. Kemudian min 1,2 itu di sini. Kemudian berapa? 0,0. Ini pas ya. 1,2 2,8. Kemudian kita hubungkan pelan-pelan. Seret ya. Melengkung begini. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan kali ini seperti ini ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi yang gampang-gampang dulu. Di pertemuan selanjutnya ini kita akan bicara tentang titik potong dengan sumbu X, sumbu Y, dan diskriminan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.